Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-51. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita pada hari ini saya memberikan tema kepada kita, berjaga-jagalah. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini Yesus kembali memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya, kedatangan hari Tuhan yang akan mengangkat setiap orang percaya boleh masuk ke dalam kerajaan surga.
Yesus berkata bahwa malaikat-malaikat bahkan anak pun tidak tahu kapan akan datangnya hari Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang hari dalam perjanjian lama itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Hari ini kita berbicara bagaimana Yesus menyampaikan tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang akan mengangkat setiap orang percaya, yang setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga hari ini kita merenungkan apa menjadi sikap kita sebagai orang percaya. Apakah cukup hanya percaya tanpa melakukan tindakan sebagaimana seorang hamba yang telah diperkerjakan oleh tuannya? Ketika tuannya ada, dia sungguh-sungguh bekerja, tetapi ketika tuannya tidak ada, dia tidak merasa takut dan dia bebas melakukan apapun yang tidak sesuai dengan perintah tuannya. Sehingga firman Tuhan hari ini mau menegaskan bagi kita orang percaya, jikalau kita ingin menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya, firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan hari Tuhan akan datang. Dikatakan ayat ke-36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Ketika hari Tuhan datang, maka setiap orang yang percaya akan diangkat ke surga. Namun setiap orang yang belum siap, yang tidak sesuai dengan kriteria Tuhan, maka akan ditinggalkan. Dikatakan di ayatnya yang ke-41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yesus Kristus tegas memberitakan Injil kepada kita, bahkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang percaya bahkan yang belum percaya, supaya boleh berjaga-jaga pada hari mana Tuhan akan datang menemui kita dan membawa kita ke dalam kemuliaannya. Sehingga Yesus Kristus berkata, berjaga-jagalah. Apa yang harus kita jaga Bapak Ibu saudara terkasih ketika kita menyambut kedatangan Tuhan? Yang kita lakukan adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan ayat ke-45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan dan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu saudara terkasih, orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah, itulah orang yang berjaga-jaga. Bila mana Tuhan datang dalam waktu kita tidak ketahui, Tuhan akan melihat sikap kita, Tuhan akan mendapati kita yang sungguh-sungguh dan akan mengangkat kita. Namun ketika kita tidak berjaga-jaga dan tidak melakukan kehendak Allah, maka kita akan siap ditinggalkan dalam penghukuman di dalam perapian kelak. Bapak Ibu saudara terkasih, sesuai dengan tema kita hari ini, marilah kita berjaga-jaga. Ini yang telah kita renungkan hari ini. Firman Tuhan berkata dalam hidup kita, berjaga-jagalah, jadilah menjadi seorang hamba yang setia. Ketika tuannya pergi, tetap setia melakukan tugas tanggung jawabnya. Hingga ketika tuannya kembali, mendapati hamba itu sungguh setia dan akan mendapatkan jabatan yang lebih besar lagi. Dikatakan ayatnya yang ke-47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ketika hari Tuhan akan datang dan Tuhan telah mendapati kita setia melakukan setiap kehendaknya, maka Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah dalam hidup kita, yaitu menerima tempat di dalam surga kemuliaannya. Yang mana Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya.
Jikalau kita ingin menikmati kasih karunia Allah, menikmati kerajaan surga kelak, mari Bapak Ibu berjaga-jagalah, sebab hari Tuhan kita tidak tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sehingga Yesus berkata, berjaga-jagalah, siap sedialah. Kapanpun Tuhan datang, kita telah siap, sehingga kita akan diangkat dalam kerajaan surganya kelak. Mari Bapak Ibu, dalam renungan kita hari tidak panjang lebar, menegaskan kepada kita, berjaga-jagalah, siap sedialah. Jangan menjadi seperti seorang hamba ketika tuannya ada, dia mau sungguh melakukan, tetapi ketika tuannya tidak ada, dia suka-suka hatinya, sehingga ketika tuannya kembali, dia tidak berjaga-jaga, dia tidak siap, dan dia ketahuan, dan dia mendapatkan penghukuman. Jangan biarkan kehidupan kita ketika hari Tuhan datang, kita dihukum karena kita tidak siap sedia, kita tidak berjaga-jaga melakukan kehendak Allah, sehingga kita mengalami penghukuman. Namun marilah kami menjadi hamba yang setia, sehingga kita mendapatkan tempat yang indah di dalam kerajaan surga kelak. Berjaga-jagalah, siap sedialah, maka kita akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ketika hari Tuhan kelak datang dan menemui kita dalam keadaan setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami telah merenungkan bagaimana firman Allah boleh mengingatkan kami untuk berjaga-jaga, tetap setia untuk melakukan kehendak Allah. Ketika hari Tuhan akan datang, kami dalam keadaan siap, dan kami boleh ditemui oleh Tuhan dalam keadaan yang senantiasa terus setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan Allah, boleh diangkat bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga kelak yang Engkau telah sediakan dalam setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari